Bobotoh, siapkan diri kalian. Bursa transfer Liga 1 kali ini bukan kaleng-kaleng. Kabar terbaru menyebutkan Persib Bandung sedang mengincar dua nama top Eropa. Patrick Mortensen, striker buas top skor Liga Denmark, dan Federico Barba, bek Italia yang malang melintang di Serie A, Bundesliga, dan La Liga. Ini bukan cuma rumor biasa. Ini sinyal Persib siap menggebrak. Penasaran dengan detail rekam jejak mereka? Ingin tahu seberapa besar peluang Persib mengamankan tanda tangan dua pemain mewah ini? Jangan lewatkan ulasan lengkapnya di video terbaru kami. Subscribe sekarang juga agar kalian tidak ketinggalan update terpanas seputar transfer Persib. Like video ini jika kalian setuju Persib wajib datangkan mereka. Komen pendapat kalian di bawah. Dan share ke seluruh bobotoh agar euforia ini semakin viral. Panggung sepak bola Indonesia, khususnya Liga 1, kembali memanas dengan riuh rendahnya kabar transfer pemain. Di antara klub-klub raksasa yang saling berlomba untuk memperkuat skuad, nama Persib Bandung muncul sebagai pusat perhatian dengan dua target incaran yang tidak main-main. Di satu sisi, ada striker veteran yang produktivitasnya tak lekang dimakan usia, Patrick Mortensen, dan di sisi lain, bek tengah Italia dengan rekam jejak mentereng di tiga liga top Eropa, Federico Barba. Kabar masuknya dua nama ini ke dalam list belanja Persib bukan sekadar rumor biasa. Ini adalah sinyal jelas dari Maung Bandung yang berambisi besar untuk mengukuhkan dominasi dan kembali menjadi kekuatan yang disegani, tidak hanya di level domestik tetapi juga di kancah yang lebih tinggi. Analisis yang mendalam terhadap profil kedua pemain ini menunjukkan bahwa Persib tidak hanya mencari nama besar, tetapi juga pemain yang memiliki kualitas dan pengalaman teruji. Dalam konteks Liga 1 yang kompetitif, mendatangkan pemain dengan kaliber seperti Mortensen dan Barba dapat menjadi faktor pembeda yang signifikan. Persib seolah mengirimkan pesan tegas kepada rival-rivalnya, bahwa mereka siap berinvestasi untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Patrick Mortensen, seorang striker berkebangsaan Denmark, adalah gambaran sempurna dari efisiensi dan konsistensi. Pada usia 36 tahun, seharusnya ia memasuki fase senja karir, namun yang terjadi justru sebaliknya. Musim 2024-2025 menjadi puncak pembuktian bagi dirinya di kancah Superliga Denmark, di mana ia berhasil mencatatkan 20 gol dan keluar sebagai top skor. Ini bukan pencapaian kebetulan. Statistik menunjukkan bahwa Mortensen memiliki kemampuan luar biasa dalam menempatkan diri, menyelesaikan peluang, dan menjadi andalan di lini serang. Kemampuannya mencetak gol dari berbagai situasi, baik itu dari permainan terbuka, bola mati, maupun penalti, menjadikannya aset yang sangat berharga. Di sisi lain, perburuan Persib terhadap Federico Barba memiliki nuansa yang berbeda namun tidak kalah menarik. Jika Mortensen menawarkan ketajaman di lini depan, Barba menjanjikan soliditas di lini pertahanan. Bek tengah asal Italia berusia 31 tahun ini membawa label 3 liga top dunia yang bukan sekadar gimmick marketing. Pengalaman bermain di Serie A, Italia, Bundesliga, Jerman, dan La Liga, Spanyol, adalah rekam jejak yang berbicara banyak tentang kualitasnya. Dalam dunia sepak bola, bermain di liga-liga tersebut menuntut adaptasi, taktik, dan ketahanan mental yang tinggi. Barba pernah menjadi bagian dari tim-tim ikonik seperti AS Roma, VfB Stuttgart, dan Real Valladolid. Ini berarti ia tidak hanya terbiasa menghadapi tekanan besar, tetapi juga telah berhadapan langsung dengan pemain-pemain terbaik dunia. Melihat dua target ini secara bersamaan, kita bisa membaca strategi transfer Persib. Mereka tidak hanya fokus pada satu area saja, melainkan mencoba memperkuat kedua sisi, baik serangan maupun pertahanan. Mortensen akan menjadi solusi ideal untuk masalah produktivitas gol yang mungkin dialami oleh tim. Kehadirannya bisa menjadi mentor bagi striker-striker lokal dan memberikan dimensi baru dalam serangan. Sementara itu, Barba akan menjadi pilar di lini belakang, membawa pengalaman, kepemimpinan, dan kecerdasan taktis yang sangat dibutuhkan. Kedatangan bek berkualitas tinggi juga bisa menularkan mentalitas profesionalisme kepada para pemain bertahan lainnya. Yang menarik dari perburuan ini adalah perbedaan status kontrak kedua pemain. Mortensen masih terikat kontrak dengan Aarhus GF hingga 30 Juni 2026. Ini membuat Persib harus menempuh jalur yang sulit, kemungkinan besar dengan tawaran peminjaman yang menggiurkan. Negosiasi dengan klub Eropa, terutama untuk pemain kunci, selalu menjadi tantangan besar. Diperlukan pendekatan yang hati-hati, finansial yang kuat, dan tawaran personal yang mampu meyakinkan sang pemain untuk hijrah ke Asia. Sebaliknya, peluang untuk merekrut Barba jauh lebih terbuka lebar. Kontraknya dengan FC Sion telah berakhir pada 2 Juli 2025, menjadikannya free transfer.
Ini adalah situasi yang sangat menguntungkan bagi Persib, karena mereka bisa mendapatkan pemain dengan label mentereng tanpa harus mengeluarkan biaya transfer sepeser pun. Hal ini juga menunjukkan bahwa Persib sigap dalam memantau bursa pemain bebas, sebuah strategi yang cerdas dalam kondisi finansial klub saat ini. Perburuan ini, yang dibongkar oleh akun-akun transfer terpercaya, telah menciptakan gelombang antusiasme di kalangan bobotoh. Mereka melihat ini sebagai langkah maju yang berani dari manajemen. Di tengah rumor transfer yang seringkali hanya menjadi angin lalu, nama Patrick Mortensen dan Federico Barba muncul dengan bobot yang berbeda. Keduanya bukan hanya sekadar nama, melainkan representasi dari ambisi, kualitas, dan keseriusan Persib Bandung dalam menghadapi persaingan di kancah sepak bola Indonesia. Kisah perburuan ini tidak hanya tentang mendatangkan pemain, tetapi juga tentang bagaimana sebuah klub besar berusaha kembali menempatkan dirinya di puncak kejayaan. Di usia 36 tahun, banyak pesepak bola profesional mulai merasakan penurunan performa, kehilangan kecepatan, dan perlahan-lahan mempersiapkan diri untuk pensiun. Namun, bagi Patrick Mortensen, usia hanyalah angka. Striker andalan Aarhus GF ini justru membuktikan bahwa pengalaman dan naluri mencetak gol adalah aset yang tak lekang oleh waktu. Keberadaannya dalam daftar incaran Persib Bandung adalah bukti nyata bahwa klub Pangeran Biru mencari lebih dari sekadar pemain muda potensial. Mereka mencari jaminan gol yang sudah teruji. Mari kita selami lebih dalam profil dan statistik dari seorang Patrick Mortensen. Data terbaru dari Google dan situs-situs statistik sepak bola seperti Transfermarkt per 23 Agustus 2025 memberikan gambaran yang komprehensif. Pada musim 2024-2025, ia berhasil menjadi top skor Superliga Denmark dengan 20 gol. Sebuah pencapaian yang sangat luar biasa mengingat kompetisi di liga tersebut cukup ketat. Namun, capaian ini bukanlah satu-satunya di karirnya. Mortensen juga pernah menjadi top skor Divisi 1 Liga Denmark musim 2013-2014 dengan 23 gol saat membela LYNGB BK. Ini menunjukkan sebuah konsistensi yang telah ia bangun selama lebih dari satu dekade. Sejak bergabung dengan Aarhus GF pada 2019, Mortensen telah menjadi sosok tak tergantikan di lini serang. Ia bukan hanya sekadar striker, tetapi juga seorang kapten dan pemimpin di lapangan. Penampilannya yang penuh kerja keras, determinasi, dan naluri predator di depan gawang membuatnya sangat dihormati oleh rekan setim dan ditakuti oleh lawan. Statistik menunjukkan bahwa rata-rata ia mencetak gol secara reguler setiap musimnya. Bahkan, pada musim-musim sebelumnya, ia juga secara konsisten mencatatkan angka gol yang solid, 18 gol pada 2019-2020, 15 gol pada 2020-2021, dan 16 gol pada 2022-2023. Angka 20 gol di musim terakhir hanyalah puncak dari performa luar biasa yang sudah ia tunjukkan selama ini. Dalam konteks Liga 1 Indonesia, kualitas Mortensen sangat relevan. Liga ini dikenal dengan tempo yang cepat dan pertahanan yang seringkali kurang terorganisir. Naluri Mortensen dalam mencari ruang kosong dan posisinya yang selalu tepat di kotak penalti akan menjadi keuntungan besar. Ia adalah tipe striker, poacher, yang bisa memanfaatkan setiap celah. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan bermain dengan punggung membelakangi gawang untuk menahan bola dan menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Kemampuan ini sangat penting untuk skema permainan yang membutuhkan striker sebagai poros di lini depan. Upaya Persib Bandung untuk mendatangkan Patrick Mortensen tidak akan semudah membalik telapak tangan. Meski sang striker menunjukkan minat pada tantangan baru, faktor-faktor di luar lapangan, terutama terkait dengan kontraknya, menjadi rintangan utama yang harus ditaklukkan oleh manajemen Maung Bandung. Data terbaru dari Transfermarkt per Agustus 2025 menunjukkan dengan jelas bahwa Patrick Mortensen masih terikat kontrak dengan klub kasta tertinggi Liga Denmark, Aarhus GF, hingga 30 Juni 2026. Durasi kontrak yang masih tersisa hampir satu musim penuh ini membuat posisi tawar Persib berada di bawah Aarhus GF. Dalam dunia sepak bola modern, pemain yang masih memiliki kontrak sah adalah aset berharga bagi klub. Aarhus GF, yang notabene adalah salah satu tim besar di Denmark, tidak memiliki alasan kuat untuk melepas kapten dan pencetak gol utamanya secara cuma-cuma. Apalagi, seperti yang dilaporkan, performa Mortensen di awal musim 2025-2026 juga masih sangat menjanjikan dengan torehan 3 gol dari 5 pertandingan. Ini mengindikasikan bahwa ia masih menjadi bagian integral dari rencana taktik pelatih Aarhus GF. Oleh karena itu, opsi transfer permanen yang biasa dilakukan oleh klub-klub besar akan menjadi sangat sulit, bahkan bisa dikatakan mustahil, bagi Persib. Jika Persib ingin membeli kontrak Mortensen,
mereka harus menyiapkan dana transfer yang sangat besar. Berdasarkan nilai pasar yang terus meningkat seiring produktivitasnya, harga Mortensen diprediksi akan sangat mahal, jauh di atas kemampuan finansial yang wajar untuk klub Liga 1 Indonesia. Mempertimbangkan usia Mortensen yang sudah memasuki 36 tahun, investasi besar untuk membeli kontraknya tidak akan menjadi langkah yang bijak dari sudut pandang bisnis. Mengingat kondisi tersebut, jalur paling realistis dan potensial yang bisa ditempuh oleh Persib adalah pengajuan proposal peminjaman. Opsi ini memberikan solusi win-win solution bagi semua pihak. Bagi Persib, mereka bisa mendapatkan jasa Mortensen tanpa harus membayar biaya transfer yang fantastis di awal. Mereka hanya perlu menanggung sebagian atau seluruh gajinya selama masa peminjaman. Bagi Aarhus GF, mereka tidak akan kehilangan pemainnya secara permanen, dan Mortensen bisa mendapatkan pengalaman baru di luar negeri, yang mungkin bisa menaikkan nilai jualnya di masa depan. Namun, proposal peminjaman ini juga harus disertai dengan tawaran yang sangat menggiurkan. Negosiasi tidak hanya berhenti pada angka finansial. Persib perlu meyakinkan Mortensen secara personal bahwa hijrah ke Indonesia akan menjadi petualangan karir yang menarik. Ini bisa mencakup jaminan waktu bermain, peran sentral sebagai penyerang utama, dukungan masif dari supporter fanatik yang dikenal dengan sebutan Bobotoh, serta fasilitas pendukung yang memadai. Tawaran ini harus disusun sedemikian rupa sehingga Mortensen dan juga pihak agennya merasa bahwa kesempatan ini terlalu bagus untuk dilewatkan. Salah satu elemen kunci dari proposal peminjaman yang kuat adalah opsi permanen di akhir musim. Opsi ini memberikan fleksibilitas bagi kedua belah pihak. Jika Mortensen berhasil beradaptasi dan menunjukkan performa luar biasa di Liga 1, Persib bisa mengaktifkan klausul pembelian permanen. Sebaliknya, jika ada kendala atau performa tidak sesuai harapan, Persib bisa mengembalikan Mortensen ke klub asalnya. Klausul ini juga memberikan keuntungan psikologis bagi Mortensen, karena ia tahu bahwa ada jalan untuk karir jangka panjang di Bandung jika semuanya berjalan lancar. Tantangan lainnya adalah meyakinkan pelatih Aarhus GF. Pelatih tentu tidak ingin kehilangan andalan utamanya di tengah musim. Maka, manajemen Persib harus pintar-pintar mencari celah. Peminjaman bisa diajukan saat musim di Denmark memasuki jeda paruh musim, atau ketika ada pemain lain yang bisa menggantikan peran Mortensen. Analisis yang mendalam terhadap jadwal dan skema taktik Aarhus GF akan menjadi kunci dalam negosiasi ini. Secara keseluruhan, jalan Persib untuk mendapatkan Patrick Mortensen sangatlah terjal. Negosiasi yang kompleks, biaya finansial yang besar, dan persaingan ketat dengan klub-klub lain yang mungkin juga tertarik pada produktivitasnya akan menjadi hambatan. Namun, opsi peminjaman dengan tawaran personal yang menggiurkan, ditambah dengan klausul pembelian di akhir musim, menawarkan secercah harapan. Jika manajemen Persib mampu meramu proposal ini dengan cermat dan bernegosiasi secara efektif, bukan tidak mungkin kita akan melihat sang striker ganas Denmark ini mengenakan seragam Maung Bandung dan menjadi solusi utama di lini depan. Ketika nama Federico Barba muncul dalam radar transfer Persib Bandung, gelombang antusiasme langsung menyapu para bobotoh. Alasannya sederhana, ia bukan sekadar bek asing biasa, tetapi sosok dengan rekam jejak yang mentereng di panggung sepak bola Eropa. Label 3 liga top dunia yang melekat pada dirinya adalah bukti sahih dari kualitas dan pengalamannya. Barba pernah bermain di Serie A, Italia, Bundesliga, Jerman, dan La Liga, Spanyol. Masing-masing liga ini memiliki karakteristik dan tuntutan taktis yang berbeda, dan fakta bahwa Barba mampu beradaptasi di ketiga liga tersebut menunjukkan kecerdasan dan fleksibilitasnya sebagai seorang bek. Pengalaman karir Barba adalah sebuah perjalanan yang kaya. Ia memulai karirnya di Italia, tanah kelahirannya, dan pernah menjadi bagian dari Akademi Sepak Bola AS Roma. Pengalaman ini memberinya fondasi yang kuat, di mana ia ditempa dengan mentalitas dan taktik sepak bola Italia yang terkenal solid dalam bertahan. Setelah itu, ia melanglang buana ke berbagai klub, termasuk Chievo, Benevento, dan Como. Total, ia mencatatkan 108 pertandingan di Serie A, sebuah angka yang sangat signifikan dan sulit dicapai oleh banyak pemain. Namun, yang membuat rekam jejak Barba benar-benar istimewa adalah petualangannya di luar Italia. Pada musim 2015 hingga 2016, ia menjajal tantangan di Bundesliga bersama VfB Stuttgart dengan status pinjaman. Meskipun hanya mencatatkan 2 penampilan, pengalaman ini memberikan wawasan taktis yang berbeda. Selanjutnya, ia juga pernah memperkuat Real Valladolid di La Liga Spanyol pada musim 2019 hingga 2020. Pengalaman bermain di Spanyol, di mana tempo permainan cenderung lebih cepat dan mengandalkan teknik,
menambah dimensi lain pada permainannya. Rekam jejak di 3 liga besar ini membuat Barba memiliki DNA sepak bola Eropa yang kuat dan serbaguna. Secara fisik, Barba memiliki postur ideal sebagai bek tengah dengan tinggi 1,87 meter. Tinggi badan ini menjadi aset berharga dalam duel udara, baik saat bertahan maupun menyerang. Ketenangannya dalam menguasai bola dan kemampuannya dalam membangun serangan dari lini belakang juga menjadi nilai plus. Ia adalah tipe bek modern yang tidak hanya kuat dalam bertahan tetapi juga bisa menjadi playmaker dari lini belakang. Kemampuan ini sangat relevan untuk Persib yang seringkali menghadapi tim-tim dengan pressing ketat. Yang membuat peluang Persib mendapatkan Barba sangat terbuka lebar adalah statusnya saat ini. Kontraknya dengan klub terakhirnya, FC Sion, telah berakhir per 2 Juli 2025. Artinya, ia saat ini berstatus bebas transfer atau free agent. Kondisi ini adalah sebuah jackpot bagi Persib. Mereka bisa mengamankan tanda tangannya tanpa harus bernegosiasi dengan klub lain dan tanpa mengeluarkan biaya transfer sepeser pun. Hal ini memberikan keuntungan finansial yang besar, yang bisa dialokasikan untuk gaji pemain dan bonus lainnya. Kabar masuknya nama Federico Barba ke dalam list belanja Persib Bandung tidak hanya disambut antusias karena kualitasnya sebagai bek, tetapi juga karena statusnya saat ini. Berdasarkan informasi terkini yang dapat diakses melalui Google dan situs-situs transfer terpercaya, kontrak Federico Barba dengan klub terakhirnya, FC Sion, telah berakhir pada tanggal 2 Juli 2025 lalu. Hal ini secara otomatis menjadikannya pemain bebas transfer atau free agent. Kondisi ini adalah sebuah keuntungan besar yang sangat langka dalam bursa transfer, terutama untuk pemain dengan kaliber Eropa seperti Barba. Menariknya, status bebas transfer ini memberikan Persib Bandung sebuah kartu as yang tidak dimiliki oleh klub lain. Persib tidak perlu bernegosiasi alot dengan klub asal, membayar biaya transfer yang biasanya mencapai jutaan euro, atau bersaing dalam lelang harga yang memusingkan. Semua hambatan finansial yang biasa ditemui dalam proses transfer pemain Eropa kini sirna. Manajemen Persib hanya perlu mencapai kesepakatan pribadi dengan sang pemain terkait gaji, bonus, dan durasi kontrak. Ini adalah situasi yang sangat menguntungkan dari segi finansial maupun strategis. Secara finansial, mengamankan tanda tangan Barba secara cuma-cuma memungkinkan Persib untuk mengalokasikan anggaran transfer yang seharusnya digunakan untuk membeli pemain ke pos lain. Dana tersebut bisa dialihkan untuk menawarkan gaji yang lebih kompetitif kepada Barba, yang mungkin setara atau lebih tinggi dari yang ia terima di Eropa, sehingga membuatnya tertarik untuk hijrah ke Indonesia. Selain itu, dana ini juga bisa digunakan untuk merekrut pemain lain yang juga menjadi target, atau untuk meningkatkan fasilitas tim. Keputusan ini menunjukkan bahwa manajemen Persib tidak hanya ambisius, tetapi juga cerdas dan efisien dalam mengelola keuangan klub. Dari sisi strategis, merekrut pemain dengan status bebas transfer memungkinkan Persib untuk bergerak cepat. Tanpa perlu menunggu lampu hijau dari klub lain, Persib bisa langsung mengajukan tawaran kontrak dan memulai negosiasi. Kecepatan ini sangat penting dalam bursa transfer, di mana pemain berkualitas seringkali menjadi rebutan banyak klub. Jika Persib berhasil mengamankan Barba lebih dulu, mereka bisa menghindari persaingan dengan klub-klub lain yang mungkin baru menyadari status free agentnya. Meskipun saat ini Barba berstatus nganggur, label ini tidak lantas mengurangi kualitasnya. Justru sebaliknya, ia mungkin dalam kondisi fisik yang prima karena tidak terbebani dengan jadwal pertandingan dan latihan klub. Status ini juga memberinya kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan diri dari musim yang panjang. Ketika ia tiba di Persib, ia akan datang dengan fisik yang segar dan motivasi yang tinggi untuk membuktikan diri di liga baru. Perburuan Barba juga mencerminkan sebuah perubahan paradigma dalam strategi transfer Persib. Dulu, klub-klub di Indonesia lebih sering mengincar pemain yang sedang aktif di klubnya dengan skema transfer. Kini, manajemen Persib tampaknya lebih jeli dalam memantau bursa pemain bebas, yang seringkali menjadi sumber harta karun bagi klub yang cermat. Pemain-pemain dengan rekam jejak mentereng yang kontraknya habis adalah target ideal, karena menawarkan kualitas tinggi tanpa biaya transfer. Strategi ini sudah lama diterapkan oleh klub-klub top Eropa, dan kini Persib mulai mengadopsinya. Peluang emas ini juga memberikan tekanan tersendiri bagi manajemen Persib. Mereka harus bisa meyakinkan Barba untuk pindah ke Indonesia, sebuah tantangan besar mengingat ia terbiasa bermain di Eropa. Perlu ada presentasi yang kuat tentang visi klub, profesionalisme liga, dan dukungan dari basis supporter yang masif. Mengingat usia Barba yang masih 31 tahun, ia masih berada di puncak performa seorang bek tengah.
Kontrak jangka panjang bisa menjadi tawaran yang menarik, memberikan stabilitas karir yang ia butuhkan. Secara keseluruhan, kans Persib untuk mengamankan tanda tangan Federico Barba sangat terbuka lebar, terutama karena faktor bebas transfer. Ini adalah sebuah anugerah bagi Persib, yang bisa mendapatkan pemain dengan label Serie A, Bundesliga, dan La Liga tanpa biaya transfer. Jika kesepakatan ini berhasil, ini akan menjadi salah satu transfer paling cerdas dalam sejarah Liga 1 dan akan semakin memperkuat posisi Persib sebagai tim terdepan dalam urusan transfer pemain berkualitas. Masuknya Federico Barba ke dalam list belanja Persib Bandung bukan hanya sekadar kabar transfer, melainkan sebuah pernyataan berani yang secara tidak langsung menaikkan pamor Maung Bandung di atas 3 tim raksasa lain di Liga 1, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan Bali United. Selama ini, ketiga tim tersebut dikenal seringkali jor-joran dalam merekrut pemain asing mewah. Namun, rekam jejak Barba yang begitu mentereng membuat Persib seolah melangkahi mereka dalam urusan kualitas dan brand value pemain yang diincar. Untuk memahami mengapa Federico Barba bisa membuat Persib jauh unggul, kita perlu membandingkannya dengan pemain-pemain asing yang didatangkan oleh rival-rivalnya. Persija Jakarta, di awal musim ini, berhasil mengamankan jasa pemain berlabel Serie A Brasil, Bruno Tubarão. Kualitas Tubarão tidak diragukan lagi. Ia adalah pemain yang mumpuni di posisinya dan datang dari liga yang memiliki reputasi baik. Namun, secara umum, pamor Serie A Brasil masih di bawah 3 liga top Eropa, Italia, Jerman, Spanyol, yang pernah dijajal oleh Barba. Dengan kata lain, rekam jejak Barba memiliki nilai jual yang lebih tinggi di mata internasional, apalagi di mata para penggemar sepak bola di Indonesia yang mayoritas menggemari liga-liga Eropa. Selanjutnya, ada Persebaya Surabaya, yang mendatangkan Mihailo Provic dari Liga Utama Montenegro. Provic adalah pemain yang berkualitas, dan kedatangannya tentu diharapkan dapat meningkatkan kekuatan Bajul Ijo. Namun, Liga Utama Montenegro secara level kompetisi berada jauh di bawah Serie A, Bundesliga, dan La Liga. Jika dibandingkan, Mihailo Provic adalah pemain dengan rekam jejak yang lebih biasa dibandingkan Barba. Perbedaan ini mencolok dan menegaskan bahwa Persib mengincar pemain dengan kaliber yang berbeda. Terakhir, ada Bali United, yang di awal musim ini sukses mendatangkan 2 pemain mewah dari Eredivisie, Liga Belanda, yaitu Mike Houtmajer dari PSV Zwolle dan Jordi Bruin dari Heracles Almelo. Eredivisie adalah liga yang cukup kuat dan dikenal sebagai pabrik talenta. Namun, jika dibandingkan langsung, level Eredivisie secara umum masih dianggap berada di bawah 3 liga top Eropa yang menjadi sarang Barba. Rekam jejak Barba, yang pernah bermain di tim-tim besar seperti AS Roma, VfB Stuttgart, dan Real Valladolid, adalah bukti nyata bahwa ia adalah pemain dengan kualitas yang teruji di level tertinggi. Mewahnya nama Federico Barba tidak hanya akan memberikan keuntungan teknis di lapangan, tetapi juga keuntungan non-teknis. Kedatangannya bisa menarik perhatian sponsor dan menaikkan nilai komersial klub. Fans dari klub lain akan mengakui bahwa Persib berhasil mendapatkan pemain dengan label yang sangat istimewa. Hal ini juga bisa menjadi daya tarik bagi pemain-pemain asing berkualitas lainnya untuk mempertimbangkan tawaran dari Persib di masa depan. Perburuan ini juga menunjukkan bahwa Persib kini berani mengambil langkah yang lebih maju. Mereka tidak lagi hanya bersaing di level domestik dalam urusan transfer, tetapi mencoba untuk bermain di level yang berbeda. Mereka mencari pemain yang tidak hanya bagus, tetapi juga memiliki nama dan rekam jejak yang bisa mengangkat pamor klub secara keseluruhan. Dalam ekosistem sepak bola Indonesia, peran supporter tak bisa diremehkan. Mereka adalah denyut nadi klub, pendorong semangat di setiap laga, dan juga pengawas yang kritis terhadap setiap kebijakan manajemen, terutama di bursa transfer. Ketika kabar mengenai target transfer, khususnya Federico Barba, mencuat ke permukaan, reaksi dari basis supporter fanatik Persib Bandung, yang dikenal dengan sebutan Bobotoh, langsung membahana. Respons mereka tidak hanya sekadar antusiasme biasa, melainkan sebuah sambutan hangat yang penuh harapan. Analisis mendalam terhadap komentar-komentar Bobotoh di berbagai platform media sosial, dari Instagram, Twitter, hingga grup-grup WhatsApp, menunjukkan adanya beberapa sentimen kunci. Pertama, rasa bangga. Mereka bangga karena klub kesayangan mereka berani membidik pemain dengan rekam jejak yang begitu mentereng. Memiliki seorang pemain yang pernah bermain di AS Roma, VfB Stuttgart, dan Real Valladolid adalah hal yang luar biasa. Ini bukan hanya tentang kualitas, tetapi juga tentang gengsi.
Bobotoh merasa bahwa dengan pemain seperti Barba, Persib kini berada di level yang berbeda, jauh di atas rival-rivalnya dalam urusan kualitas rekrutan. Kedua, ada sentimen optimisme yang kuat. Bobotoh melihat kedatangan Barba sebagai solusi jangka panjang untuk masalah pertahanan yang kadang kala terlihat rapuh. Tinggi badan Barba yang mencapai 1,87 meter dianggap ideal untuk mengantisipasi bola-bola atas yang sering menjadi kelemahan tim. Pengalamannya di liga-liga top dunia juga diharapkan bisa menularkan mentalitas profesionalisme, kepemimpinan, dan kecerdasan taktis kepada para pemain bertahan lokal. Bobotoh berharap Barba bisa menjadi jenderal baru di lini belakang, mengatur pertahanan, dan memberikan rasa aman yang dibutuhkan tim. Ketiga, munculnya komentar-komentar humor dan euforia. Berbagai meme dan postingan kreatif bermunculan, menggambarkan betapa terkejut dan gembiranya mereka dengan kabar ini. Frasa-frasa seperti, "Welcome to Bandung, Barba," sudah mulai sering terlihat, meskipun sang pemain belum resmi didatangkan. Hal ini menunjukkan betapa besar harapan mereka. Mereka bahkan sudah mulai membayangkan duet Barba dengan bek andalan lainnya, membentuk benteng pertahanan yang sulit ditembus. Euforia ini tidak hanya terjadi di kalangan bobotoh muda, tetapi juga dari generasi yang lebih tua yang mengikuti sepak bola Indonesia sejak lama. Namun, di balik semua euforia, ada juga bobotoh yang bersikap realistis. Mereka mengingatkan sesama supporter untuk tidak terlalu cepat berpuas diri. Transfer bisa saja gagal, dan bahkan jika berhasil, tidak ada jaminan bahwa pemain akan langsung beradaptasi dengan baik. Liga 1 memiliki tantangan uniknya sendiri, mulai dari cuaca panas, jadwal padat, hingga kualitas lapangan yang bervariasi. Mereka berharap manajemen bisa menyelesaikan negosiasi dengan baik, dan Barba, jika jadi datang, bisa segera beradaptasi. Respons bobotoh ini juga bisa menjadi daya tarik tambahan bagi Barba. Dukungan yang begitu besar dan fanatisme yang luar biasa dari supporter adalah salah satu faktor yang seringkali membuat pemain asing jatuh cinta dengan sepak bola Indonesia. Rasa diterima dan dihargai oleh ribuan bahkan jutaan penggemar bisa menjadi motivasi ekstra bagi seorang pemain. Manajemen Persib bisa menggunakan momentum ini untuk menunjukkan kepada Barba betapa besar potensi yang bisa ia dapatkan di Bandung, tidak hanya dari segi karir tetapi juga dari segi pengalaman hidup. Secara keseluruhan, reaksi bobotoh terhadap kabar transfer Federico Barba adalah cerminan dari ambisi besar mereka. Mereka tidak hanya menginginkan kemenangan, tetapi juga kebanggaan. Kedatangan pemain dengan label Serie A, Bundesliga, dan La Liga adalah wujud nyata dari ambisi tersebut. Kini, semua mata tertuju pada manajemen Persib, menunggu apakah mereka bisa mengubah harapan dan euforia ini menjadi kenyataan. Dalam era digital seperti sekarang, informasi bergerak dengan sangat cepat, terutama di dunia sepak bola. Berita transfer yang dulunya hanya dapat diakses melalui media massa resmi, kini banyak beredar melalui akun-akun media sosial yang dikenal sebagai pembocor transfer atau insider. Di Indonesia, salah satu akun yang reputasinya cukup kredibel dalam membocorkan rumor transfer adalah Liga_Dagelan. Kabar masuknya nama Federico Barba ke dalam list belanja Persib Bandung pun bermula dari unggahan akun ini. Pada Kamis, 21 Agustus 2025, akun Instagram Liga_Dagelan membuat heboh jagat sepak bola Indonesia dengan postingannya. Dalam unggahan tersebut, mereka menulis, "Bursa transfer, Federico Barba calon pemain Persib Bandung bek asal Italia itu terakhir memperkuat FC Sion, Swiss. Barba memiliki 108 match di Serie A Italia." Postingan ini sontak menjadi viral dan dikutip oleh berbagai media olahraga, baik itu online maupun media sosial lainnya. Keberadaan akun-akun seperti Liga_Dagelan menjadi fenomena tersendiri. Mereka seringkali mendapatkan informasi dari sumber-sumber internal klub, agen pemain, atau bahkan dari pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses transfer. Informasi yang mereka sampaikan seringkali lebih cepat daripada media massa tradisional, meskipun keakuratan informasinya tidak selalu 100%. Namun, dalam kasus ini, informasi yang mereka berikan mengenai Federico Barba memiliki dasar yang kuat dan dapat diverifikasi. Informasi yang dibagikan oleh Liga_Dagelan tidak hanya sekadar nama, tetapi juga detail-detail penting seperti klub terakhir, FC Sion, kebangsaan, Italia, dan rekam jejak di Serie A. Semua data ini, seperti yang telah dikonfirmasi melalui Google dan sumber terpercaya lainnya, adalah akurat. Ini menunjukkan bahwa akun tersebut memiliki sumber informasi yang valid dan tidak hanya menyebarkan rumor tanpa dasar. Kredibilitas sebuah akun pembocor transfer sangat bergantung pada seberapa sering informasi yang mereka berikan terbukti benar.
Dalam beberapa tahun terakhir, Liga _Dagelan telah beberapa kali berhasil membocorkan transfer-transfer besar di Liga 1, sehingga membuat reputasinya semakin kuat di mata para penggemar. Ketika sebuah akun dengan kredibilitas tinggi mengunggah sebuah informasi, maka para penggemar dan media cenderung lebih mempercayainya. Namun, peran media sosial dalam transfer juga memiliki sisi negatif. Informasi yang belum final bisa saja bocor dan menimbulkan spekulasi yang tidak perlu. Hal ini bisa mengganggu proses negosiasi, terutama jika ada pihak-pihak yang tidak ingin berita ini tersebar luas. Dalam kasus Barba, bocornya informasi ini mungkin tidak terlalu berdampak negatif karena ia berstatus bebas transfer. Tetapi dalam kasus pemain lain seperti Patrick Mortensen, bocornya informasi bisa menjadi bumerang. Secara umum, kemunculan akun-akun pembocor transfer seperti Liga _Dagelan telah mengubah cara berita olahraga dikonsumsi. Penggemar kini bisa mendapatkan informasi transfer secara real-time dan tidak perlu menunggu pengumuman resmi dari klub. Dalam kasus Federico Barba, akun ini telah menjadi jembatan antara manajemen klub dan para penggemar, memicu euforia dan harapan yang besar. Kini, bola ada di tangan Persib Bandung untuk membuktikan apakah bocoran dari akun ini akan menjadi kenyataan yang menggembirakan. Meskipun sama-sama menjadi target transfer Persib Bandung, Patrick Mortensen dan Federico Barba memiliki kondisi terkini yang sangat kontras. Kontras ini tidak hanya memengaruhi proses negosiasi, tetapi juga kesiapan mereka untuk bergabung dengan klub dan berkontribusi langsung di lapangan. Memahami kondisi terkini kedua pemain ini sangat krusial untuk mengetahui seberapa besar potensi keberhasilan transfer dan dampak instan yang bisa mereka berikan. Patrick Mortensen adalah potret dari seorang pemain yang sedang berada di puncak performa. Meskipun usianya sudah menginjak 36 tahun, ia membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Data terbaru dari Google dan situs statistik sepak bola menunjukkan bahwa di awal musim 2025-2026, Mortensen masih sangat produktif. Dari 5 pertandingan yang telah ia jalani bersama Aarhus GF, ia sukses mencatatkan 3 gol. Angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah bukti nyata dari naluri mencetak gol yang tidak pernah pudar, kebugaran fisik yang terjaga, dan peran sentralnya di dalam tim. Kondisi Mortensen yang sedang panas, ini membawa dampak ganda bagi Persib. Di satu sisi, ini adalah kabar baik karena Persib akan mendapatkan striker dengan kemampuan yang terbukti dan langsung siap tempur. Ia tidak perlu waktu lama untuk mengembalikan performanya, karena performa tersebut memang tidak pernah menurun. Di sisi lain, kondisi ini membuat negosiasi menjadi jauh lebih sulit. Aarhus GF tentu tidak akan dengan mudah melepas pemain andalannya, apalagi saat ia sedang moncer-moncernya. Nilai jual Mortensen akan meningkat, dan posisi tawar Persib untuk merekrutnya, bahkan dengan skema peminjaman, akan sangat berat. Persib harus menawarkan paket yang sangat menarik, baik dari segi finansial maupun jaminan lainnya, untuk bisa meyakinkan Mortensen dan klubnya. Berbeda 180 derajat dengan Mortensen, Federico Barba saat ini berada dalam kondisi yang sangat berbeda. Kontraknya dengan FC Sion telah berakhir pada 2 Juli 2025, yang berarti ia saat ini berstatus nganggur atau bebas transfer. Status ini adalah anugerah bagi Persib dari sisi finansial, namun dari sisi kesiapan fisik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Berada tanpa klub selama lebih dari 1 bulan berarti Barba tidak mengikuti pramusim klub manapun. Ia mungkin berlatih secara mandiri untuk menjaga kebugaran, tetapi intensitas latihan mandiri tentu berbeda dengan latihan bersama tim dan bermain dalam pertandingan resmi. Meskipun demikian, label nganggur tidak bisa dianggap sebagai tanda kualitas yang buruk. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah momen istirahat yang penting dalam karirnya. Setelah musim yang panjang dan melelahkan, Barba memiliki waktu untuk memulihkan diri secara fisik dan mental. Ia tidak terbebani dengan jadwal pertandingan dan tekanan. Ketika ia tiba di Bandung, ia akan datang dengan kondisi fisik yang segar dan motivasi yang tinggi untuk membuktikan diri. Pengalaman bermain di liga-liga top Eropa juga membuatnya terbiasa dengan profesionalisme tingkat tinggi, termasuk dalam menjaga kebugaran diri. Kondisi kontras ini menempatkan Persib pada posisi yang unik. Untuk Mortensen, mereka harus berjuang keras di meja negosiasi, menembus benteng pertahanan Aarhus GF. Namun, jika berhasil, mereka akan mendapatkan pemain yang siap langsung memberikan dampak. Sementara itu, untuk Barba, mereka memiliki keuntungan besar di meja negosiasi karena statusnya yang bebas transfer. Namun, mereka juga harus siap untuk memberikan waktu adaptasi bagi sang pemain, baik itu dari segi fisik maupun taktik, sebelum ia bisa memberikan kontribusi maksimal di lapangan.
Analisis kondisi terkini kedua pemain ini menunjukkan betapa cerdasnya strategi Persib. Mereka tidak hanya bergantung pada satu jenis pemain, tetapi mencari solusi yang berbeda untuk tantangan yang berbeda. Mortensen adalah solusi untuk masalah produktivitas gol jangka pendek, sementara Barba adalah solusi untuk masalah pertahanan jangka panjang. Kombinasi kedua pemain ini, jika berhasil didatangkan, akan membuat Persib menjadi tim yang sangat seimbang, kuat di lini depan dan kokoh di lini belakang. Kisah perburuan Patrick Mortensen dan Federico Barba bukan sekadar dua rumor transfer yang kebetulan muncul bersamaan. Ini adalah babak baru dalam sejarah transfer Persib Bandung, sebuah pernyataan ambisius yang mengirimkan sinyal kuat kepada seluruh rival di Liga 1. Perburuan ini adalah isyarat jelas bahwa Maung Bandung bertekad untuk kembali ke puncak kejayaan dan mengukuhkan dominasi mereka di kancah sepak bola Indonesia. Di musim-musim sebelumnya, Persib memang selalu menjadi salah satu tim papan atas, tetapi perburuan ini menunjukkan adanya peningkatan target. Mereka tidak lagi hanya ingin menjadi tim yang bersaing, tetapi tim yang mendominasi. Kualitas pemain yang diincar, dengan rekam jejak mentereng di Eropa, membuktikan bahwa Persib ingin membangun sebuah tim dengan fondasi yang kuat, baik di lini depan maupun lini belakang. Kedatangan Patrick Mortensen, jika berhasil, akan memberikan jawaban instan terhadap kebutuhan akan seorang striker yang haus gol. Produktivitasnya yang tidak lekang oleh waktu, ditambah dengan pengalamannya sebagai seorang kapten, akan memberikan dampak positif tidak hanya di lapangan, tetapi juga di ruang ganti. Ia akan menjadi mentor bagi striker-striker muda dan memberikan dimensi baru dalam serangan tim. Sementara itu, kedatangan Federico Barba akan menjadi pilar utama di lini pertahanan. Pengalaman bermain di 3 liga top dunia adalah aset yang tak ternilai harganya. Ia akan membawa mentalitas juara, ketenangan, dan kecerdasan taktis yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi ketatnya persaingan Liga 1. Barba bukan hanya akan menjadi tembok kokoh di belakang, tetapi juga bisa menjadi pemimpin yang mengorganisir pertahanan. Yang menarik dari kedua perburuan ini adalah strategi yang berbeda. Untuk Mortensen, Persib harus berjuang keras menembus negosiasi dengan klubnya, menunjukkan keseriusan dan ambisi finansial. Untuk Barba, mereka mengambil keuntungan dari status bebas transfer, menunjukkan kecerdikan dan efisiensi dalam mengelola sumber daya. Kombinasi dari kedua strategi ini menunjukkan betapa matangnya manajemen Persib dalam menghadapi bursa transfer. Dukungan dari bobotoh yang begitu besar menjadi bahan bakar utama dari ambisi ini. Mereka tidak hanya menginginkan kemenangan, tetapi juga kebanggaan. Kedatangan pemain dengan label Serie A dan top skor Liga Denmark akan memenuhi dahaga mereka akan pemain berkualitas internasional. Euforia ini akan menjadi pendorong semangat bagi para pemain dan staf pelatih. Tentu, jalan untuk mewujudkan transfer ini tidak akan mudah. Ada banyak rintangan yang harus dilalui, mulai dari negosiasi yang sulit, penyesuaian gaji, hingga adaptasi pemain di lingkungan baru. Namun, yang jelas, langkah ini adalah sinyal bahwa Persib Bandung kini berani mengambil risiko untuk mendapatkan yang terbaik. Mereka tidak lagi puas hanya dengan bersaing di level domestik, tetapi juga ingin meningkatkan citra klub ke level yang lebih tinggi. Pada akhirnya, kisah ini adalah tentang ambisi. Ini adalah bukti bahwa Persib Bandung kini berani bermimpi besar. Apakah mimpi ini akan terwujud atau tidak? Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun, satu hal yang pasti, perburuan Patrick Mortensen dan Federico Barba telah mengubah lanskap bursa transfer Liga 1 dan menempatkan Persib sebagai klub yang paling berani dan paling ambisius di musim ini.